Baik, kita akan melanjutkan materi ya. Hari Jumat pekan lalu kita sudah sampai membahas terkait dengan teorema Green ya, di mana dalam teorema Green ini adik-adik diminta memahami kaitan antara integral garis dengan integral lipat 2. Ya. Sehingga prinsip dari integral garis suatu eh, medan vektor yang merupakan batas lintasan tertutup berorientasi positif ya bisa dihitung dengan mudah menggunakan integral lipat 2 ya, sehingga yang awalnya lintasan tertutup berorientasi positif itu kita pandang melingkupi sebuah daerah D sehingga perhitungan integral lipat 2 bisa kita lakukan. Baik. Ya. Jadi kalau kita lihat kaitan integral garis dengan integral lipat 2-nya di sini, ya, eh, akan ada beberapa hal yang bisa kita hitung ya. Yang pertama adalah integral garis itu sendiri, ya. Kemudian aplikasi dari teorema Green yang dihubungkan terhadap sirkulasi ya, ataupun flux ya. Nah, dengan demikian di sini untuk materi teorema Green yang kemarin kita eh, lihat adalah ya, yang pertama merupakan perhitungan untuk integral garisnya atau di sini menghitung kerja usaha ya, kerja atau usaha, yaitu integral f dot dr atau integral m dx tambah n dy, di mana di sini C merupakan lintasan tertutup berorientasi positif ya. Maka lintasan tutup berorientasi positif ini, jika kita menghitung integral f dot dr atau m dx plus n dy-nya, bisa kita hitung melalui integral lipat 2 terhadap daerah D, do n do x min do m do y. Ya. dA di sini bisa kita ubah menjadi tipe 1 atau tipe 2. Ya. Nah, sehingga di sini adik-adik diharapkan mempunyai perhitungan yang jauh lebih mudah ya, karena bisa saja integral tertutup itu terdiri atas banyak segmen kurva ya, terdiri atas banyak segmen kurva sehingga kalau kita hitung manual ya, kalau kita hitung manual berdasarkan integral garis biasa ya, kita harus menghitung beberapa kali. Tetapi dengan menggunakan teorema Green, kita cukup hitung satu kali saja, yaitu melalui integral lipatnya. Aplikasi dari integral lipat, kita lihat flux dan juga sirkulasi. Ya. Untuk flux itu merupakan perhitungan yang merepresentasikan banyaknya partikel, ya, baik itu berupa partikel fluida ataupun partikel gas ya, yang melewati lintasan tertutup C di mana partikel tersebut mempunyai gaya gerak ya oleh medan gaya F ya, sehingga di situ kita bisa menghitung flux F ya yang merepresentasikan banyaknya partikel yang bisa lolos atau bisa melewati lintasan tertutup C. Flux dihitung melalui integral C F dot N ds ya, atau di sini integral M dy dikurangi ya, maaf ini tandanya masih belum saya edit, M dy dikurangi N dx, akibatnya penerapan teorema Green akan menghasilkan perhitungan flux ini bisa dihitung melalui integral lipat melalui rumus divergensi ya. Jadi flux F integral F dot N ds adalah integral lipat 2 dari divergensi F. Karena F adalah medan vektor di bidang, maka divergensi F adalah do M do X plus do N do Y. Yang kedua adalah menghitung sirkulasi F. Nah, menghitung sirkulasi F sebenarnya sama dengan menghitung kerja atau usaha di sepanjang lintasan C. Ya, tetapi di sini
diartikan atau direpresentasikan ke dalam dua sifat fisis yang berbeda, ya. Jadi kalau sirkulasi di sini lebih melihat eh, lebih melihat sirkulasi densitas total gitu ya dari partikel-partikel yang juga bersirkulasi secara mikroskopik ya. Tetapi kalau kerja atau usaha kan lebih ke apa namanya total kerja atau usaha yang disebabkan oleh medan gaya F dalam memindahkan partikel sepanjang lintasan tertutup C. Kalau sirkulasi di sini lebih ke ini apa namanya jumlahan atau sirkulasi densitas secara makroskopik ya. Tapi perhitungannya di sini pada intinya sama ya, yaitu untuk sirkulasi F integral C F dot TdS ya, di mana ini akan menghasilkan integral MdX plus NdY berdasarkan rumusan teorema Green di sini ya. Perhitungan sirkulasi F atau F dot TdS akan menghasilkan do N do X min do M do Y dA, di mana do N do X min do M do Y dA adalah curl F dot K. Ya, ini semuanya sudah kita turunkan ketika di kelas hari Jumat lalu. Oke, ya, jadi sekarang kita tinggal bahas untuk contohnya saja. Oke. Hitunglah fluks dan sirkulasi ya dari medan vektor sepanjang lintasan C yang diberikan medan vektornya XY plus Y kuadrat tambah X min Y ya, XY plus Y kuadrat I tambah X min YJ ya, sehingga di sini lintasan C berorientasi positifnya ya, lintasan C tertutup berorientasi positif dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat dan kurva X sama dengan Y kuadrat ya, yang berwarna biru ini. Sehingga nanti kalau kita hubungkan ke integral lipat 2, daerah yang kita tinjau adalah daerah yang di dalam kurva warna biru. Ya, jadi ini daerah D. Oke, baik ya. Karena di sini menghitung fluks dan sirkulasi, ya, kita punya medan vektor di bidangnya adalah XY plus Y kuadrat I ditambah X min YJ, ya, di mana di sini kita tahu bahwa fungsi M itu adalah komponen I, yaitu XY plus Y kuadrat. Ya, turunan parsial dari M, yaitu do M do X. Do M do X adalah Y ya, dan do M do Y adalah X plus 2Y. Betul? Iya, Bu. Oke, betul ya, Sakif ya. Oke. Dan untuk fungsi N-nya adalah X min Y, maka do N do X sama dengan 1, dan do N do Y-nya sama dengan min 1 ya. Nah, setelah kita mencari turunan-turunan parsialnya, oke, maka di sini kita perlu melihat perhitungan integral lipat 2 sehingga daerah D ya, daerah D akan kita nyatakan ke dalam salah satu tipe dari integral lipat 2. Di sini mungkin paling mudah di sini kita bisa menyatakan sebagai tipe 1 begitu ya. Tipe 1 di mana kurva bawahnya adalah Y sama dengan X kuadrat dan kurva atasnya adalah Y sama dengan akar X ya. Tipe 2 juga bisa ya. Tipe 2 juga bisa ya. Di sini kalau tipe 2 lihat batas Y-nya ya. 0 sampai 1. Kalau tipe 1 tadi batas X-nya 0 sampai 1 juga ya.
batas Y-nya kurva bawah X kuadrat, kurva atas akar X. Tapi kalau tipe 2, ya, batas Y-nya 0 sampai 1, nah batas X-nya kiri ke kanan ya. Kiri ke kanan yaitu X sama dengan Y kuadrat atau X sama dengan akar Y. Ya, oke. Dari X kuadrat, maaf, dari Y kuadrat ke akar Y ya. Oke, silahkan dipilih ya, mau tipe 1 atau tipe 2. Di sini kita pilih tipe 1 saja ya. Kita pilih tipe 1 sehingga D-nya di sini adalah X, Y, di mana X-nya 0 sampai 1, Y-nya dari bawah X kuadrat ke kurva atas akar X. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini flux F itu kita hitung sebagai integral C F dot N ya. F dot N ds atau integral lipat 2D divergensi F. Nah, divergensi F kita tahu dia adalah do M do X plus do N do Y ya. Tinggal kita lihat di sini. Do M do X-nya adalah Y, do N do Y-nya adalah min 1. Jadi Y kali min 1, di sini batasnya langsung kita masukkan berdasarkan tipenya 0 sampai 1, X kuadrat sampai akar X ya. dy dx. Nah, begitu. Ya, jadi tinggal kita masukkan do M do X yaitu Y, do N do Y yaitu min 1. Jadi Y dikurangi 1 di situ ya. Nah, maka kalau kita selesaikan Y min 1 dy, kita punya setengah Y kuadrat min Y, dievaluasi di X kuadrat sampai akar X. Atau di sini 0,1 setengah X ya. Oke. Akar X dikuadratkan, kita masukkan ke Y ya. Akar X dikuadratkan setengah X min akar X dikurangi setengah X pangkat 4 dikurangi X kuadrat. Ya. Oke. Jadi tinggal diintegralkan seperti ini. Ya. Oke, ya. Ya, kalau adik-adik menghitung di sini nanti ya setengah X diintegralkan jadi 1/4 X kuadrat, akar X, X pangkat setengah diintegralkan jadi 2/3 X pangkat 3/2, X pangkat 4 diintegralkan, X kuadrat juga nanti diintegralkan, lalu dihitung ya. Oke, nah kalau sudah dihitung, nah kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya. Oke, ya itu untuk menghitung flux F. Nah, untuk menghitung sirkulasi,
Untuk menghitung sirkulasi F, berarti kita menghitung F dot T ds ya, atau integral D dari curl F dot K. Ya. Oke, atau integral D dari do N do X min do M do Y ya, dA. Oke, kita masukkan do N do X-nya itu 1, do M do Y-nya X plus Y. Jadi 1 min X min 2Y ya. Ini 0 sampai 1, ini X kuadrat sampai akar X. Berdasarkan tipe 1 yang sudah kita tulis ya. Jadi dy dx ya. Ini tinggal kita selesaikan. Integral terhadap dy jadi 1 integral dy y min xy min y kuadrat ya. Masukkan x kuadrat sampai akar x ya. Kalau integral terhadap dy, x-nya kan kita anggap konstan ya. Di 1 diintegralkan terhadap dy jadi y, x diintegralkan terhadap dy jadi xy, 2y diintegralkan jadi y kuadrat ya. Oke, nah tinggal dihitung di sini. Maka kita punya akar x min x akar x dikurangi x minus x kuadrat min x pangkat 3 dikurangi x pangkat 4. Nah, seperti itu ya. Oke, ya. Kalau adik-adik mencari, di sini hasilnya kurang lebih jadi min 7/60 ya. Oke. Nah, ini contoh pengerjaan bagaimana mencari flux dan sirkulasi ya. Oke. Hanya perhitungan rutin saja, tapi di sini adik-adik harus tahu untuk flux ya kita cari melalui divergensi, kalau untuk sirkulasi melalui curl F dot K ya. Dimana nanti kalau divergensi do M do X plus do N do Y, sedangkan untuk curl F dot K do N do X min do M do Y ya. Oke, cukup jelas ya? Baik, Bu. Baik. Selanjutnya kita akan melihat integral permukaan ya. Di mana kalau kita lihat secara definisi berdasarkan kata pembentuknya integral permukaan ya, maka kita akan menghitung integral dengan batas suatu permukaan tertentu.
Ya, sama halnya dengan integral garis begitu ya. Integral garis. Berarti kita menghitung integral dengan batasannya berupa lintasan C begitu ya. Nah, di sini kita melihat integral permukaan, nanti ada batas permukaan yang perlu kita perhitungkan ya, di mana salah satu aplikasi dari integral permukaan yang paling penting adalah kita bisa menghitung bentuk atau menghitung luas dari bentuk-bentuk lengkungan permukaan ya, selain bidang datar gitu ya. Kalau bidang datar kan bisa kita hitung menggunakan rumusan yang sudah kita ketahui ya. Misal persegi, kita tahu rumusan luasnya. Lalu lingkaran, kemudian apa namanya? Jejar genjang, trapesium, persegi panjang, begitu ya, segitiga, ya kita punya formula-formula tertentu untuk menghitung luas bidang datar tersebut. Nah, andaikan bidang datarnya sekarang berada di R3, ya, jadi bentuk-bentuknya ya bisa mengikuti lengkungan permukaan tertentu. Nah, untuk bisa menghitung luas dari permukaan-permukaan tersebut, ya salah satunya melalui integral permukaan. Oke. Nah, salah satu motivasi utama juga dalam dunia rekayasa ya atau dunia teknik di sini bentuk-bentuk permukaan itu bisa dilihat salah satunya pada aplikasi moncong pesawat ya. Nah, di sini moncong pesawat mempertimbangkan bentuk permukaan sesuai dengan peruntukan dari pesawat tersebut. Ya, untuk pesawat komersial mungkin di sini pesawat komersial itu bisa terbang pada rentang ketinggian tertentu, ya, di mana tugas utama dari pesawat komersial adalah membawa penumpang dari tujuan awal ke tujuan akhir, begitu ya. Nah, sehingga di sini bentuk dari permukaan moncong pesawat komersial itu cenderung lebih landai begitu ya, cenderung lebih mulus atau lebih halus di situ ya, karena memang tidak akan berubah, istilah tidak akan banyak bergerak begitu ya. Kalau dia sudah steady di ketinggian tertentu, ya apa namanya, tidak akan naik turun ya, sehingga di sini cenderung menyesuaikan tekanan ya, bentuk moncongnya itu sedikit melandai seperti ini ya. Beda dengan pesawat tempur ya atau pesawat, milik TNI Angkatan Udara misalkan ya, milik Angkatan Udara di situ yang mungkin dia peruntukannya bisa berbagai macam begitu ya, untuk perang atau untuk menjalankan misi tertentu sehingga bisa tiba-tiba terbang rendah atau bisa tiba-tiba terbang menikung dan lain sebagainya ya. Maka moncongnya dibuat lebih runcing di situ ya, lebih runcing kelihatannya karena untuk menyesuaikan kecepatannya juga ya dibandingkan dengan pesawat komersial yang kecepatannya cenderung konstan, ketinggiannya cenderung konstan ya, eee, kalau pesawat tempur itu dibuat lebih runcing. Nah, di sini kontribusi dari luas permukaan itu sangat penting ya. Luas permukaannya berbeda diperuntukkan dengan tujuan dari pesawat tersebut seperti apa ya. Nah, sehingga di sini salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah nah itu bergantung pada luas permukaan ya, karena nanti luas permukaan berpengaruh pada tekanan udara dan lain sebagainya ya. Sehingga perlu disesuaikan menurut peruntukannya ya. Nah, jadi kalau kita lihat partisi dari sebuah integral permukaan di sini ya, nanti adik-adik akan diberikan suatu permukaan ya, di mana ya, menurut jumlah Riemann begitu ya. Menurut jumlah Riemann kita bisa membuat partisi yang berupa balok-balok tipis ya. Tapi di sini tidak tepat balok
begitu ya. Tidak tepat bentuknya balok karena partisi tersebut akan mengikuti lengkungan permukaan yang ada ya. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, untuk integral permukaan di sini fungsi yang akan diintegralkannya adalah fungsi Gx, Yz, ya. Di mana kalau fungsi G, X, Y, Z di sini bukan lagi merepresentasikan bentuk geometris ya. Biasanya fungsi tiga peubah itu mengarah ke sifat fisik, entah itu rapat massa atau massa jenis ya dari suatu material ya. Jadi di sini diberikannya adalah fungsi Gx, Yz. Nah, Gx, Yz akan diintegralkan terhadap permukaan G. Ya, jadi di sini kita punya permukaan G ya, ini saya kasih nama permukaan yang warna hijau adalah permukaan G, di mana permukaan G bentuk implisitnya adalah Z sama dengan Fx, Y dan merupakan permukaan dua sisi. Permukaan dua sisi ini bukan dari hasil lipatan ya. Kalau adik-adik bayangkan misalkan di ya contohnya kertas lipat gitu ya. Nah, kertas lipat di situ sebenarnya bukan permukaan dua sisi ya karena dia apa namanya maaf, kertas lipat betul, kertas lipat itu bukan permukaan dua sisi ya, karena kan kita bisa membuat berbagai bentuk dari kertas lipat ya, sehingga sebenarnya sisi yang lain adalah penampakan dari sisi yang satunya ya, tapi ya hasil lipatan begitu ya. Nah, di sini permukaan G adalah permukaan dua sisi ya. Maksudnya bagaimana? Permukaan dua sisi ini punya dua kemungkinan vektor normal. Jadi dia bisa ke atas vektor normalnya, bisa ke bawah ya. Permukaan kan punya vektor normalnya. Jadi dengan asumsi dua sisi kita bisa punya dua kemungkinan ke atas atau ke bawah ya. Nah, permukaan G ini kalau kita proyeksikan terhadap bidang X, Y, maka dia akan berupa suatu daerah R, katakanlah ya. Daerah R di R2. Nah, sehingga antara daerah R hasil proyeksi permukaan dengan permukaan itu sendiri bisa kita buat partisi sebuah kubus atau sebuah balok tipis. Yang tadi saya bilang ya, baloknya tidak tepat balok gitu ya. Baloknya tidak tepat balok karena di sini atapnya atau bagian atasnya ini tidak datar ya, tetapi mengikuti lengkungan dari permukaannya itu sendiri. Nah, sehingga kita bisa pertimbangkan di sini ada vektor normal, ada vektor sejajar sumbu. Di mana di sini vektor normalnya N, vektor sejajar sumbunya adalah K, yaitu K adalah vektor yang sejajar sumbu Z. Nah, maka ya kita perlu mempertimbangkan ya luas dari partisi ini berapa gitu ya. Kalau datar kan mudah ya, kalau datar kan kita hitungnya dia sebagai persegi atau persegi panjang biasa. Tapi ini kan tidak datar ya. Dia mengikuti kemiringan dari lengkungan yang dihasilkan. Jadi intinya ini seperti jajar genjang yang miring begitu ya. Nah, dengan demikian integral permukaan bisa dituliskan sebagai integral terhadap G, di mana integral permukaan adalah integral lipat 2 ya. Integral permukaan adalah integral lipat 2, karena integral lipat 2 ini ya permukaan itu kan seperti bidang datar tapi ada di R3 begitu ya. Dia bentuknya tipis, hanya cangkangnya saja ya, sehingga lengkungan permukaan itu hubungannya adalah dengan suatu daerah. Jadi karena hubungannya dengan suatu daerah, bukan dengan suatu selang ya, sehingga di sini integralnya lipat 2. Kalau integralnya lipat 1 kan itu hubungannya dengan selang ya. Nah, ini integralnya lipat 2 karena dia berhubungan dengan area permukaan. Jadi integral lipat 2G adalah integral permukaan,
fungsi yang akan diintegralkannya adalah fungsi G kecil, X, Y, Z, ds besar. Nah, di sini yang harus adik-adik perhatikan ya. Bedakan dengan integral garis medan skalar. Kalau integral garis medan skalar, itu ds-nya kecil ya. Di teorema Green, ds-nya juga kecil ya. Integral garis kan seperti ini. Nah, ds kecil ya. Ini ds besar. Nah, di integral garis ds kecil punya formulasi tersendiri. Ya, berhubungan dengan vektor singgungnya. Ya. Nah, kalau ds besar ini adalah bagian dari kaitannya dengan permukaan. Nah, di permukaan ada vektor normal. Berarti nanti ds besar di sini bisa kita ganti dengan hubungan yang berkaitan dengan vektor normal. Nah, di sini saya berikan di awal integral permukaan Gx, Y, Z ds besar itu bisa kita hitung menjadi integral lipat biasa. Ya, integral lipat biasa atas daerah R, di mana di sini R itu adalah tadi sudah saya katakan di awal proyeksi dari permukaan G, Z sama dengan Fx, Y terhadap terhadap bidang X, Y ya. Nah, ya, jadi R ini adanya di R2 ya karena dia proyeksi terhadap bidang X, Y. Sehingga integral permukaan G dihitung melalui integral lipat biasa G X, Y, Z, Z-nya kita gantikan dengan bentuk persamaan permukaannya. Karena kan nanti permukaan bentuknya adalah Z sama dengan Fx, Y. Jadi Z di sini diganti dengan Fx, Y. Sedangkan ds besarnya itu diganti dengan akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat tambah 1. Di mana Fx turunan parsial F terhadap X, Fy turunan parsial F terhadap Y. Ya. Nah, jadi ds-nya itu diganti dengan ini. Nah, dari mana ds tersebut? Ya, ds tersebut tentunya ya kita hitung berdasarkan asumsi partisi yang tadi kita punya ya, di mana tadi kita punya partisi berupa balok tipis. Partisi berupa balok tipis di sini tidak tepat dia balok begitu ya, tidak tepat dia merupakan balok ya. Melainkan di sini bentuk atapnya itu agak miring begitu ya. Nah, sehingga kita memperhitungkan vektor sejajar sumbu yaitu di sini vektor K ya. Lalu vektor normalnya. Nah, misalkan NP di situ ya. Nah, maka pertama-tama kita tinjau dulu untuk vektor normalnya ya. Karena permukaannya adalah permukaan dua sisi, jadi kemungkinan vektor normalnya nanti ada dua. Ada yang ke arah atas, ada yang ke arah bawah. Ya. Nah, dengan demikian, seperti yang adik-adik pelajari di Matematika 2A, ya, dalam menentukan vektor normal permukaan, yang paling mudah adalah mengubah persamaan atau mengubah bentuk eksplisit dari permukaan Z sama dengan Fx, Y menjadi bentuk implisitnya. Nah, jadi di sini bentuk eksplisit kita ubah jadi bentuk implisit. Kalau bentuk implisit kan X, Y, Z-nya berada dalam satu ruas. Ya, jadi Z sama dengan Fx, Y dibentuk menjadi Z min Fx, Y atau ya, maaf, fungsi F. Fungsi implisitnya kita bentuk menjadi Fx, Y min Z sama dengan 0. Ya. Jadi kita punya dua kemungkinan bentuk implisit. Secara matematis, dua bentuk kemungkinan implisit ini akan menghasilkan dua vektor normal. Z min Fxy itu akan mengarahkan vektor normalnya ke atas ya,
Karena di sini turunan terhadap Z itu akan sama dengan 1. Nah, saya ingatkan kembali, vektor normal, kalau kita punya bentuk implisit itu adalah nabla F besarnya ya. Atau di sini, turunan F terhadap X, turunan F terhadap Y, turunan F terhadap Z ya. Oke, jadi ini kita turunkan terhadap masing-masing terhadap X, Y, Z. Kalau diturunkan terhadap X berarti min F kecil X ya. Turunkan terhadap Y min FY, sedangkan diturunkan terhadap Z 1. Ya, ini arahnya ke atas karena Z-nya positif ya. Nah, sedangkan bentuk yang satu lagi, turunan F besar terhadap X adalah F kecil X, turunan F besar terhadap Y adalah F kecil Y, turunan terhadap Z adalah minus 1. Jadi ini arahnya ke bawah. Ya. Nah, tapi kedua vektor normal ini punya panjang yang sama. Ya. Kedua vektor normal ini punya panjang yang sama, yaitu panjangnya adalah akar ya, fx kuadrat fy kuadrat tambah 1 ya. Kalau masing-masing dihitung panjangnya, berarti fx kuadrat fy kuadrat tambah 1 ini pun sama, fx kuadrat fy kuadrat tambah 1. Ya. Nah, jika kita lihat suatu jarak antara vektor normal n dan k, nah, misalkan theta jaraknya ya di situ, maka kita akan dapat hasil kali titik n dot k adalah panjang n kali panjang k cos theta. Dengan bentuk n seperti ini dan komponen k isinya adalah 001, maka np dot k nilainya 1 atau min 1 ya. Adik-adik bisa hitung nih. Masing-masing vektor normal ini didotkan dengan vektor K atau vektor 001 ya. Maka kemungkinan nilainya 1 atau min 1 ya. Panjang K adalah 1. Nah, maka di sini hasil dot ini akan menjadi panjang NP cos theta karena panjang K tadi 1 ya. Nah, maka panjang NP kan kita tahu ini ya. Oke. Nah, NP dot K plus minus 1. Maka kita ambil nilai mutlaknya. Ya, plus minus 1 dimutlakkan 1. Akar fx kuadrat tambah fy kuadrat tambah 1 itu adalah panjang dari NP. Karena akar sudah nilai positif, ya dimutlakkan dia akan tetap menjadi akar seperti ini. Ya. Cos theta itu jadi mutlak cos theta. Nah, sehingga panjang dari vektor normal ini atau akar fx kuadrat tambah fy kuadrat tambah 1 itu sama dengan 1 per cos. Ya, 1 per cos adalah sekan. Nah, akibatnya sekarang kita lihat luas bidang singgung. Luas bidang singgung itu yang ini. Nah, ya. Ini bidang singgung delta S, ya. Nah, bidang singgung delta S di situ mengikuti rumusan luas jejar genjang di R3, ya. Oke, sehingga luas bidang singgungnya adalah mutlak sekan kali delta A. Nah, mutlak sekan adalah ini, akar fx kuadrat tambah fy kuadrat plus 1 dA. Nah, ini adalah delta S. Maka kalau kita ubah ke dalam ds, jadinya seperti ini. Ya. Oke, dengan demikian, menghitung integral permukaan adalah seperti menghitung integral substitusi. Ya, hanya saja di sini ya kita perlu menggantikan z. Ya, z kita ganti menjadi fx, y. ds kita ganti menjadi akar fx kuadrat tambah fy kuadrat tambah 1 dA, di mana fx turunan f terhadap x, fy turunan f terhadap y. Ya. Nah, integral permukaan G bisa dihitung menjadi integral lipat 2 biasa terhadap daerah R. Dengan R-nya tadi proyeksi permukaan terhadap bidang XOY. Ya, seperti itu.
Oke, kita lihat contoh ya. Hitunglah integral permukaan G, X-Y plus Z ds besar, dengan G-nya bagian permukaan berupa bidang. Z sama dengan 1 min X min Y di oktan pertama. Ya. Oke, jadi dia nanti berupa bidang miring ya. Berupa bidang miring. Cari titik potongnya masing-masing terhadap sumbu koordinat ya. Ini yang ke depan sumbu X, yang ke samping sumbu Y, yang ke atas sumbu Z ya. Oke. Titik potong terhadap sumbu X buat Y dan Z 0 ya. Jadi kita dapat di sini X-nya sama dengan 1 ya. X-nya sama dengan 1. Titik potong terhadap sumbu Y buat X dan Z-nya sama dengan 0. Juga kita dapat di sini Y-nya sama dengan 1. Dan titik potong terhadap Z, X dan Y-nya 0. Kita juga dapat 1. Oke, jadi cuplikan bidang miringnya seperti ini. Ya, ini hanya potongannya saja ya, bukan berarti bidangnya jadi segitiga, tidak ya. Ini hanya potongan saja sebagai bentuk representasi bidang yang kita peroleh ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi ini permukaan Z sama dengan 1 min X min Y ya. Jadi dia miring ya, miring memotong Z di 1, memotong X di 1 dan memotong Y di 1 ya, dia bidang miring. Nah, untuk menghitung integral permukaan, kita kan menghitungnya integral lipat biasa ya. Integral permukaannya kita hitung menjadi integral lipat biasa. Ya, di mana di sini permukaan Z sama dengan 1 min X min Y, ini adalah fx, y-nya ya. 1 min X min Y. Nah, ini fx, y-nya. Kita perlu melihat proyeksi dari permukaan ini terhadap bidang X, O, Y. Nah, maka bidang miring ini kita proyeksikan terhadap bidang X, O, Y ya, sehingga di sini satu-satunya bentuk di bidang X, O, Y yang kita peroleh adalah bentuk segitiga ini. Nah, ya, di bidang tersebut diproyeksikan terhadap bidang X, O, Y, maka didapat ini segitiga yang di bawah ini. Ya. Sehingga kalau kita gambarkan, nah, di bidang X, O, Y-nya ya, maka kita akan dapat segitiga yang ini. Nah, betul ya? Nah, nih segitiga yang tadi saya arsir. Nah, berarti ini adalah daerah R-nya ya. Ini adalah daerah R-nya, di mana R ini berarti dibatasi oleh, nah, garis miring yang berwarna biru itu adalah Y sama dengan 1 min X ya. Kalau kita bentuk Y sama dengan 1 min X. Sehingga kalau daerah R kita nyatakan ke dalam tipe 1 dengan X-nya konstan, maka R ini adalah X, Y, di mana X-nya 0 sampai 1 ya. X-nya 0 sampai 1, sedangkan Y-nya dari bawah ke atas. Nah, Y-nya dari bawah ke atas, yaitu dari Y sama dengan 0 ke Y sama dengan 1 min X ya. Oke. Nah, jadi dari permukaan yang diketahui, nah, kita harus membentuk hasil proyeksinya dulu ya. Hasil proyeksinya dulu sehingga kita punya daerah untuk integral lipatnya. Karena langkah selanjutnya itu hanya kita menggantikan ya XY plus Z, nanti Z-nya digantikan dengan 1 min X min Y. Nah, DS-nya kita bentuk dari
fx kuadrat tambah fy kuadrat tambah 1 diakarkan, kan ya? Nah, dari sini kita tahu turunan f terhadap x, berarti di sini dodo x ya. Ini sama dengan min 1, oke? Itu ya. Dan fy-nya adalah dodo y dari 1 min x min y. Min 1 juga. Nah, sehingga ds besarnya itu akan kita ganti dengan fx kuadrat tambah fy kuadrat tambah 1 dA. Atau akar min 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 1 dA, yaitu akar 3 dA. Nah, lebih sederhana. Ya, nah, nanti fungsi yang akan diintegralkan x plus y, maaf, xy plus z. Nah, kita ganti xy plus z-nya 1 min x min y. Ya, sehingga integral permukaan integral g xy plus z ds besar adalah integral r. Kita masukkan fungsi yang z-nya sudah diganti. Ya. Oke, di mana ds-nya kita ganti jadi 3dA. Nah, begitu ya. Di z-nya diganti dengan ini. Kemudian ds-nya diganti dengan akar 3dA. Oke. Jadi tinggal menghitung integral lipat biasa saja. Ya. Di mana di sini kalau akar 3-nya bisa kita kedepankan, R-nya berdasarkan tipe 1 yang sudah kita bentuk. Nah, jadi menyelesaikan integral lipat 2 seperti ini ya. Ya, ini diintegralkan terhadap dy setengah xy kuadrat plus y min xy min setengah y kuadrat dimasukkan 0,1 min x ya. Kalau perhitungan rutin, adik-adik bisa rajin berlatih menghitung saja ya. Nih, masukkan ke y. Ya, nanti diintegralkan lagi terhadap dx semuanya ya. Ini kurungnya dibuka saja ya. Kurungnya dibuka saja, dioperasikan ya supaya ketemu hasil yang istilahnya hasil yang tepat gitu ya. Oke ya, nanti ini bisa dihitung lebih lanjut ya, dilanjutkan hitungannya. Tapi intinya di sini adik-adik bisa menghitung integral permukaan melalui integral lipat biasa ya. Dimana di sini jangan lupa hasil proyeksi dari permukaannya terhadap bidang XOY karena kan kita menghitung integral lipat biasa ya. Jadi pilih tipe 1 atau tipe 2. Nah, kemudian ds-nya ya, hitung turunan parsial f terhadap x dan turunan parsial f terhadap y, ya, masukkan ds-nya seperti rumusan berikut. Pada fungsi yang akan diintegralkan, ganti z-nya dengan bentuk fx, y. Itu yang harus diperhatikan, ya.
Baik, kita lihat contoh yang lain. Nah, di contoh yang ini, hasil proyeksi daerah R-nya sudah diberikan. Ya, dia berupa persegi panjang. Ya, jadi, di atas X yang dibatasi oleh 0 dan akar 3, dan Y 0 sampai 1, berupa persegi panjang. Di atas persegi panjang ini ada permukaan Z akar 4 min X kuadrat. Oke, ada yang sudah kenal Z sama dengan akar 4 min X kuadrat itu berupa apa? Lingkaran, Bu. Permukaan, Ahmad. Kalau permukaan dia berupa apa? Setengah lingkaran, Bu. Permukaan. Kan lingkaran bukan permukaan. Kurva, Bu. Permukaannya namanya apa? Kalau permukaan kan bola, kerucut, apa lagi? Bidang, ya. Nah, ini berupa apa? Elips, Bu. Elips itu sama seperti lingkaran, dia bukan permukaan. Elips, lingkaran itu bukan permukaan, itu bentuk irisannya saja ya. Ini adalah tabung. Ya, jadi kalau di R3 ini kan jadi begini ya. Betul? Ya. Betul kan? Betul, Bu. Ya. Oke. Ini bukan lingkaran. Lingkaran adalah irisannya saja terhadap bidang XOZ. Ya. Irisannya saja terhadap bidang XOZ. Ini adalah tabung. Ya, dia tabung. Oke, kalau digambarkan. Berarti dia tabung sepanjang sumbu Y ya, Bu? Betul, Ahmad. Tabung sepanjang sumbu Y. Jadi kalau di kuadran 1, ya, maaf, di oktan 1, kita gambarkan dia seperti ini. Nah, seperti ini dia. Ya, bentuknya, yang ininya. Lengkungan ininya. Kan permukaan. Di lengkungan yang ininya saja. Nah, ini. Ya, nah, lengkungan ini. Itu tabungnya. Ya, oke. Kalau secara utuh, ya berarti tabungnya adalah yang begini. Nah, memanjang sepanjang sumbu Y. Nah, tabungnya yang seperti ini ya. Oke. Nah, tapi hanya selimutnya saja, permukaannya saja ya. Oke. Jadi bukan lingkaran tapi dia tabung ya. Lingkaran hanya berupa irisannya saja ya. Dia irisannya saja. Nah, oke, sudah kebayang ya bentuknya ya. Oke. Nah, sekarang selimut tabung tadi ya, selimut tabung tadi berada di
atas persegi panjang ya. Oke. Di atas persegi panjang, di mana X-nya akar 3 ya. 0 sampai akar 3, Y-nya 0 sampai 1 ya. Oke, di ini ada persegi panjang. Nah, seperti itu ya. Oke, saya putus-putus aja ya. Oh, enggak sih, enggak apa-apa. Nah, di atas persegi panjang ini ada tabung yang tadi. Ya. Nah, kalau kita iriskan, ya, kalau kita iriskan, ini kan jari-jarinya 2 ya. Oke, dia jari-jarinya 2. Jadi kalau 2 tuh ada di sini. Nah, ini 2. Oke, dia akan jari-jarinya 2. Sehingga irisannya itu jadi seperti ini. Ya, nah, karena kan apa namanya, dia tidak tepat di 2 ya. Oke, tapi dia di akar 3. Nah, begitu. Jadi di sini di atas permukaan, saya bedakan warnanya deh. Nah, ini permukaannya, kan selimut tabungnya ya. Tapi yang ada di atas persegi panjang. Ya, persegi panjangnya yang ini. Nah, ya. Nah, persegi panjangnya yang ini. Oke, karena irisan ini adalah lingkaran berjari-jari 2, jadi sebenarnya ini titik potongnya di 2. Nah, kita kan ambilnya yang akar 3 ya. Jadi di sini tepat di atasnya gitu ya. Akar 3 kan lebih kecil dari 2 ya. Jadi di sini tepat di atasnya. Jadi di atas ini ada lengkungannya seperti itu ya. Oke. Nah, maka ya, ini persamaannya adalah Z sama dengan fx, y sama dengan akar 4 min x kuadrat ya. Jadi turunan terhadap x-nya pakai aturan rantai ya. Turunan terhadap x-nya pakai aturan rantai. Jadi ini adalah min x per akar dari 4 min x kuadrat ya kalau dihitung. Sebenarnya ada angka 2-nya kan. Turunan dalamnya kan min 2x dibagi 2 akar. Nah, 2-nya hilang ya. Sedangkan kalau FY-nya 0 ya. Karena kan ini atas X semua. Jadi turunan F terhadap Y-nya 0 di situ. Ya. Oke. R-nya berupa persegi panjang yang sudah diberikan ya. Nah, tinggal dihitung. Tinggal dihitung ini apa namanya? Integral permukaannya ya. Maka integral G X plus Y ds ya. Oke, mau hitung ds dulu boleh ya. ds itu kan akar fx kuadrat fy kuadrat tambah 1 dA. Jadi dia adalah akar x kuadrat per 4 min x kuadrat ya. dA. Nah, yang ini dikuadratkan. 0 kan dikuadratkan 0 ya. Oh, tambah 1. Maaf. Tambah 1. dA. Oke. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke sini. Nah, dengan integral R X plus Y dikali akar
X kuadrat min 4 min X kuadrat tambah 1 DA. Ya. Atau 0 akar 3, 1 X plus Y dikali akar X kuadrat 4 min X kuadrat tambah 1 DA. Ya. Oh, DA-nya ini kita pakai DY dx ya. Kita pakai DY dx. Integralkan terhadap DY dulu biar lebih mudah. Karena ini kan akarnya bergantung pada X semua ya. Oke, akar ini bergantung pada X semua. Jadi di sini integralkan terhadap Y, kita tinggal menganggap suku-suku terhadap X itu konstan, Pak. Ya. Nah, ini kalau mau disederhanakan, apa namanya, yang di dalam akarnya ya. Ini jadi 4 per 4 min X kuadrat ya. Atau 2 per akar 4 min X kuadrat. Ya, samakan penyebutnya. Satunya dianggap sebagai 4 min X kuadrat per 4 min X kuadrat ya. Jadi seperti ini. Oke. Ya. Ya, jadi kalau integralkan terhadap DY dulu, di situ ini kan bisa dipecah begini ya. Nah, ya, jadi 0 sampai akar 3, 2X per 4 min X kuadrat Y, tambah Y kuadrat per 4 min X kuadrat, masukkan 01. Ya. Jadi nanti ada yang diselesaikan menggunakan metode substitusi. Nah, ini kan kalau kita masukkan Y-nya 1, 2X per akar 4 min X kuadrat, ditambah 1 per akar 4 min X kuadrat. Ya, oke. Ini ada yang pakai substitusi, ada yang pakai substitusi trigonometri ya. Oke. Nah, ini boleh nanti buat melatih perhitungan ya.
Oke, ya. Jadi seperti itu ya. Untuk perhitungan integral permukaan, kalau adik-adik perhatikan di sini perhitungan integral permukaannya, perhatikan apakah daerah R-nya sudah diberikan atau belum ya. Dalam soal ini sudah diberikan ya. Jadi kita sudah punya daerah R-nya ya. Oke, proses DS-nya sama, tinggal cari turunan F terhadap X dan turunan F terhadap Y ya. Kemudian integral permukaan dihitung melalui integral lipat ya. Oke, atau seperti sebelumnya, harus dicari dulu proyeksinya ya. Proyeksinya harus dicari terlebih dahulu ya. Karena di sini poin pentingnya adalah integral permukaan diubah menjadi integral lipat. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nama saya. Oke, cukup Ahmad? Cukup, Bu. Oh, oke. Baik, kalau begitu ya. Mohon nanti dipelajari lagi ya bahasannya. Nah, untuk memudahkan adik-adik mencari referensi, sebenarnya dibandingkan dengan materi yang ada di Crazy untuk bab integral garis, kemudian teorema Green, integral permukaan itu akan lebih enak membaca buku Purcell atau buku kalkulus bab 14 ya. Oke, itu cukup enak dibacanya dibandingkan dengan yang ada di Crazy gitu ya. Kalau yang ada di Crazy itu mungkin apa namanya terlalu istilahnya terlalu straightforward ya. Jadi selalu dibilang tanpa ada penjelasan yang jadi seperti yang tinggal pakai gitu ya. Tapi di sini adik-adik supaya tidak menghafal gitu ya harus tahu apa yang diubah. Nah, buku Purcell lebih terstruktur gitu ya dan itu kan lebih enak dibaca karena buku kalkulus ya. Oke, bisa membaca itu. Baik, kalau begitu biar adik-adik bisa belajar lagi terkait integral permukaan ya. Untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Sebenarnya ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, tapi itu nanti kita cari waktu ya, kita diskusi di MS Teams karena ujiannya masih lama ya. Jadi adik-adik punya banyak waktu untuk bisa berlatih ya. Tentunya di samping ujian untuk mata kuliah lain ya, tapi ujian ini juga jangan dilupakan karena semua harus lulus ya sekarang. Oke, kalau begitu, kalau cukup saya cukupkan sampai di sini dulu.